Halo, kembali lagi di Ruang Zaki Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tips dan rahasia bagaimana caranya bisa diterima di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret atau UNS. Hari ini gue nggak sendirian, gue ditemani oleh Sekar. Halo, apa kabar Sekar? Halo Mas Zaki, alhamdulillah baik. Mas Zaki gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Sekar. Terima kasih banyak loh Sekar sudah mau sharing-sharing di Ruang Zaki dengan teman-teman sekalian. Karena banyak yang kemudian ingin tahu tentang apa sih alasan kemudian orang pergi ke UNS ke Solo. Kalau zaman saya dulu ketika kuliah di Yogyakarta, itu pertimbangan kos atau biaya itu menjadi pertimbangan yang ya, salah satu pertimbangan yang juga menjadi concern ya. Karena Jogja dan Solo ini dibilang cukup terjangkau, sehingga jangan-jangan itu menjadi salah satu alasan yang cukup mendorong ya orang-orang untuk bisa memilih studi ke Solo terutama. Nah, kita juga pengen tahu nih bagaimana alasan yang membuat akhirnya seorang Sekar akhirnya memilih FAUNS dan pergi ke Solo untuk mengambil studi pendidikan hukum di sana. Silakan Sekar kalau ada materi-materi yang mau disampaikan. Oke Mas Zaki, ini saya izin share screen dulu ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah aman. Oke, thank you Mas Zaki. Jadi pertama-tama I would like to express my gratitude. Terima kasih banyak ke Mas Zaki yang udah ngasih kesempatan buat saya untuk berbagi insights lah gitu buat mungkin mahasiswa baru yang ingin memiliki ketertarikan di bidang hukum dalam masa perkuliahannya, atau misalkan mungkin buat mahasiswa yang sudah berkuliah tapi memiliki ketertarikan untuk mungkin pindah jurusan gitu. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa tips agar teman-teman bisa diterima di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sekar Mentari Hendrojano, bisa dipanggil Sekar atau kadang orang juga manggil saya Mentari. Di sini saya angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Lebih tepatnya lagi itu saya mulai berkuliah di FAUNS itu September 2019 setelah saya mengikuti beberapa rangkaian program orientasi mahasiswa baru yang kita sebut itu PKKMB. Nah, di sini ketika saya masuk UNS itu kan pas sudah masuk kuliah tuh pasti orang nanya kan, teman-teman atau saudara gitu. Nanya, "Sekar tuh kuliah di mana sekarang?" "Oh, di FA UNS." Dan pasti ada satu pertanyaan yang selalu muncul itu, "Kenapa FA UNS?" gitu. Nah, ini sebenarnya saya ada 3 alasan yang saya summarize aja sih kenapa saya milih Fakultas Hukum UNS sebagai salah satu tumpuan saya untuk memperdalam kajian akademik hukum saya. Nah, di sini ada 3 alasan, di mana pertama itu it's actually recommended by my family karena kebetulan ibu saya itu salah satu alumni FH-UNS juga, dan berdasarkan testimoni beliau sama kesan-pesan beliau dan prospek serta prestasi yang telah dikemukakan oleh beliau setelah beliau menempuh pendidikan di FH-UNS, itu merupakan kayak suatu, let's just say, an assurance buat saya gitu, karena jujur saja setelah SMA kelas 3 itu, masuk SMA kelas 3 tuh sempet bingung kan, aduh mau ikut jurusan apa gitu, karena kebetulan saya juga punya ketertarikan terhadap hukum, tapi juga ada ketertarikan sama graphic design. Nah, pastinya saya diskusi sama ibu saya gitu, dan ibu saya rekomen Fakultas Hukum UNS gitu. Dan dari semua penjelasan yang dikasih tahu oleh beliau pun, saya akhirnya memiliki niatan untuk mendaftarkan diri di FH UNS. Lalu kedua, menurut saya FH UNS itu sesuai dengan visi misinya ya, seperti kemampuan akademik mereka tuh sangat berkualitas, bermoral, dan dapat bersaing di tingkat internasional. Seperti misalnya di FH itu, selama saya 2 tahun di FH ya sekarang itu, dosen-dosen sama mahasiswa itu selalu bekerja sama, Mas. Jadi kayak selalu bikin acara kajian akademik bersama-sama, baik itu webinar, seminar, kompetisi, baik itu kompetisi yang buat umum ataupun internal, serta kayak kegiatan seperti simposium.
dan seringkali itu kayak masuknya tuh ke taraf internasional, di mana kita kadang ada kerjasama, collaboration bareng dengan beberapa universitas mancanegara, seperti misalkan Utrecht University, Groningen University, Murdoch University, dan sebagainya gitu. Dan juga kita suka ada kolaborasi dengan beberapa PTN-PTN lainnya gitu, seperti Universitas Gajah Mada, Brawijaya, dan sebagainya. Nah, juga yang saya ketahui dari EVA UNS itu juga di EVA itu menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum yang tangguh gitu. Seperti contohnya ketika saya melihat beberapa teman-teman ibu saya yang merupakan alumni EVA UNS juga gitu. Saya lihat dari prospek karir mereka dan prestasi mereka itu kayak wah nggak sia-sia juga sih kalau misalkan masuk di EVA UNS gitu, karena bekalnya tuh dapat sekali gitu. Jadi itu merupakan ketiga alasan sih kenapa saya memilih EVA UNS ya sebagai salah satu tumpuan saya. Mungkin nanti kalau misalkan Mas Zaki ada beberapa pertanyaan lainnya, insya Allah saya juga bisa jawab gitu. Nah, lalu kalau misalkan dipertanyakan, kan suka teman-teman saya itu tanya gitu, masuk EVA UNS tuh gimana sih caranya? Nah, ini saya menjelaskan dari perspektif tahun saya ya, ketika saya masuk, itu ada 3 cara masuk. Pertama itu seingat saya tuh ada SNMPTN, atau kita bisa sebut sebagai Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri gitu. Nah, itu biasanya itu mahasiswa harus mempersiapkan transkrip nilai mereka dari SMA, dari semester 1 SMA mereka sampai semester 6 SMA mereka, yaitu nilai semester 2 SMA kelas 3 mereka gitu. Nah, upload dan itu diterima nilai mereka tuh secara rata-rata itu masuk dalam standar nilainya UNS gitu. Nah, kalau untuk SNM sendiri itu akan buat ikut, saya belum jelaskan lebih further untuk standar nilainya itu berapa, tapi yang seingat saya itu setiap semester itu rata nilai teman-teman tuh harus makin tinggi gitu. Kalau misalkan makin menurun, meskipun tetap tinggi juga, tapi itu akan menurunkan kesempatan kalian buat diterima di SNM. Lalu kedua itu SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, di tahun saya itu, ketika saya ikut SBMPTN itu ada 2 tes yang saya harus ikutin, yakni ada tes TPS, atau itu kepanjangan dari tes potensi skolastik, lalu habis itu ada TKA, yaitu tes kemampuan akademik, atau tes potensi akademik kalau nggak salah. Nah, di situ tuh ujiannya lumayan panjang sih, dari jam 12 siang sampai jam 4 sore. Jadi tuh ujiannya sekitar 4 jaman gitu, dan ada beberapa kertas yang saya harus kerjakan. Nah, di SBM saya tahun 2019 itu sudah muncul nih diedarkan rekapitulasi rata-rata nilai jika kalian ingin masuk PTN pilihan kalian gitu. Nah, itu unfortunately itu belum rezeki saya buat lulus SBMPTN buat masuk EVA UNS. Jadi saya menggunakan last resort saya, yakni ujian mandiri. Nah, ujian mandiri di tahun saya sendiri itu kurang tahu ya kalau misalkan yang ujian mandiri sekarang buat angkatan 20, tapi yang angkatan 2019 itu kita tuh harus mengumpulkan hasil UTBK kita dari SBM kita, lalu ada 2 tes yang harus diikutin. Nah, saat itu saya mengikuti tes TKA, yaitu tes kemampuan akademik, sama tes kemampuan bahasa. Nah, tes kemampuan bahasanya itu ada tes bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan kedua past paper tersebut itu kita diberi waktu 1 menit setiap soal. Jadi kedua tes itu dalam total waktu sekitar 180 menitan lah gitu. Nah, jadi itu sih merupakan cara saya masuk di UNS itu sebenarnya melewati ujian mandiri. Nah, setahu saya kalau di ujian mandiri itu ada yang namanya penginputan SPI, yaitu basically it's a fee yang akan membantu proses perkembangan bangunan-bangunan di FH gitu. Basically buat pembangunan FH lah gitu. Nah, untuk SPI-nya sendiri itu kalau di tahun saya itu bisa menginput 0 rupiah sampai nominal yang diinginkan para teman-teman untuk dimasukkan gitu.
Nah, jadi itu cerita saya sih cara masuk di EVA UNS itu gimana. Sebenarnya saya juga nge-expect juga keterima di EVA UNS melewati ujian mandiri. Sebenarnya planning buat gap year karena kayak sempet agak down nggak keterima di PTN gitu. Tapi alhamdulillah masuk di EVA UNS gitu. Jadi mungkin tuh 3 cara untuk masuk di PTN in general lah gitu. Pasti di setiap PTN tuh ada ujian mandiri, semisal SNM atau SBM itu nggak diterima gitu karena susah juga threshold-nya itu di setiap daerah tuh saingannya sangat ketat. Nah, lalu kemarin tuh Mas Zaki sempat ingin saya menjelaskan scholarship di FH tuh gimana sih? Nah, sebenarnya ini yang saya tahu ada 2 ya. Pertama itu dari instansi lain, seperti misalkan kayak mengikuti kalau lihat postingan-postingan Instagram mahasiswa tuh kadang kan ada yang promosi beasiswa Jarum atau beasiswa dari mana sih kalau nggak salah itu banyak sih dari Jarum, terus habis itu dari Excel Asiata juga gitu. Dan di beasiswa-beasiswa tersebut tuh kalau dari instansi lain tuh setahu saya ada 3 macam. Pertama tuh beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, di mana mahasiswa wajib ya untuk mengumpulkan transkrip-transkrip nilai mereka sesuai persyaratan yang diberikan oleh instansi tersebut, serta juga semua awards dan achievements that they received ketika mereka berkompetisi selama di FH. Lalu kedua, beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu. Dan yang ketiga itu ada beasiswa yang bisa diikutin semua orang, tapi ada beberapa tingkatan semester yang teman-teman baru bisa ikutin. Misalkan minimal semester 4 atau minimal semester 5 dan sebagainya. Usually kalau semester 3 itu belum ada beasiswa yang disediakan ya. Lalu kedua, ini ada yang namanya beasiswa LPDP. Nah, LPDP itu merupakan suatu program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional atau kita sebut sebagai DPPN, dan itu dikelola oleh LPDP untuk pembiayaan studi lanjut pada program magister atau program doktoral di perguruan tinggi terbaik, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, biasanya ini sepengalaman saya ya dari beberapa alumni yang saya kenal itu ada yang juga mendapatkan beasiswa LPDP dan sekarang itu salah satu orangnya tuh kuliah di Lancaster di England gitu. Nah, biasanya tuh kalau beasiswa LPDP tuh lebih ke magister sama doktoral ya, dan itu tuh fully funded by the government itself gitu. However, proses untuk mengikuti program LPDP itu juga lumayan ketat dan susah karena saingannya juga sangat banyak gitu. Tapi kalau setahu saya itu kalau misalkan scholarship langsung dari FH-nya sendiri itu masih belum ada sih kalau menurut saya, sepengetahuan saya gitu. Usually mahasiswa teman-teman saya lainnya pun juga kalau ingin beasiswa tuh mendaftarkannya tuh dari instansi-instansi lain gitu. Berdasarkan advertisement yang mereka lihat di sosial media gitu. Dan biasanya tuh beasiswa tersebut tuh diikutin oleh berbagai macam mahasiswa dari universitas lainnya juga ya, baik itu PTN maupun PTS. Nah, lalu di sini ada tuition fee-nya. Nah, di UNS itu setahu saya itu ada 2 pilihan, di mana keluarga mahasiswa tersebut bisa milih untuk langsung milih UKT tertinggi yakni golongan 8, atau mahasiswa juga bisa mengirim beberapa berkas bukti-bukti seperti kayak pekerjaan orang tua tuh apa, lalu misalkan kemampuannya itu seperti apa. Ada beberapa persyaratan berkas yang harus diunggah ketika melakukan administrasi di website UNS itu sendiri. Dan di sini tuh di EVA yang sepengetahuan saya itu ada 8 golongan, di mana golongan 1 itu kisarannya mulai dari 500.000. Dan itu biasanya untuk mahasiswa yang bidik misi atau mahasiswa yang dapat beasiswa untuk masuk di FH UNS. Dan makin tinggi itu ya 1 juta, 3 juta, 5 juta, hingga yang golongan paling tinggi itu kisarannya adalah 7 juta 11.000 gitu. Dan berdasarkan review dari teman-teman saya, karena kemarin saya juga sempat tanya-tanya teman-teman saya yang memiliki golongan UKT yang berbeda pun juga lumayan akurat sih, memang kisarannya antara 500.000 hingga 7 juta 11.000 khusus buat EVA. Tapi kalau untuk fakultas lain itu beda lagi rekapitulasi harga golongan UKT-nya gitu. Nah, UKT itu kepanjangan dari uang kuliah tunggal. Jadi itu yang kita sebutkan kalau misalkan kita ingin nanya tuition fee di UNS in general.
Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit nih, sharing-sharing dikit ke teman-teman yang mungkin tertarik buat menetap di Jawa Tengah ketika kalian ingin kuliah, kayak baik itu di Solo ataupun Jogja, karena keduanya itu sama-sama affordable sih gitu. Tapi di sini saya jujur aja tinggal di rumah sendiri, jadi ini berdasarkan riset yang saya dapat dari semua teman-teman saya yang ngekos dan merantau ke Solo gitu. Pertama biaya kos dulu deh. Nah, biaya kos itu sangat unik di Solo karena tuh banyak banget harganya. Dari saya riset pun tuh kisarannya dari 300 ribuan hingga 2 jutaan per bulan gitu, tergantung fasilitasnya juga. Dan juga lokasi kos-kos tersebut. Kadang tuh kos-kos yang lokasinya strategis tuh kadang bisa agak mahal juga, lebih mahal sedikit. Dan berhubung kebanyakan mahasiswa tinggal di kos itu tuh tinggalnya dalam kurun waktu jangka yang sangat lama gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman ingin nyari kos itu, penyedia kosnya tuh biasanya menaruhkan paket harga kos tuh selama setahun. Dan kalau saya bilang sebelumnya tuh per bulan tuh 300 hingga 2 juta, itu berarti kisarannya itu antara 3 juta hingga 24 juta per tahun gitu. Tapi kalau dilihat-lihat juga dari setiap fasilitas kos-kos yang saya pernah kunjungi di UNS, karena kan saya juga sering nongkrong sama teman gitu. Dan fasilitas itu juga nggak beda-beda jauh sih, meskipun kisaran harganya berbeda-beda. Dan saya rasa kisaran harga 3 juta hingga 24 juta per tahun itu untuk tempat tinggal ya, dan fasilitas wifi, air, AC, dan kayak shelter in general. I personally think that it's very worth it and sangat affordable lah buat mahasiswa yang merantau ke tempat lain gitu. Jadi itu info yang saya dapatkan secara eksak sih mengenai biaya kos. Nah, kedua nih biaya makanan. Ini paling exciting sih sebenarnya kalau untuk mahasiswa yang masuk ke Solo, karena Solo dan Jogja in general tuh terkenal di mana biaya makanannya tuh sangat murah gitu. Jujur masuk ke Solo pertama kali tuh kaget juga sih, kayak wow, hanya dengan 8 hingga 12 ribu pun tuh you already can get a food and a beverage, a drink gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman menghabiskan kisaran 8 hingga 12 ribu per meal yang udah termasuk minum, itu kan sehari tuh let's just say we eat 3 times a day. Jadi itu mungkin anggaran yang teman-teman bisa keluarkan itu untuk makan tuh kemungkinan hanya sekitar kisaran 720 hingga 1 jutaan untuk konsumsi. Tapi itu belum termasuk ini ya, kalau misalkan teman-teman nongkrong di kafe kan juga ada juga yang sering nongkrong di kafe gitu. Tapi nongkrong di kafe pun juga nggak begitu mahal sih, jujur saja kayak it's very affordable. Dan kebanyakan tempat nongkrong atau coffee shop di Solo pun tuh juga most likely is designed for college students. So memang harganya tuh target marketnya tuh didesain buat kita gitu. Jadi teman-teman yang baru pindah ke Solo nanti jangan takut lah gitu, untuk harga makanan konsumsi itu dijamin itu most of the time itu sangat affordable. Lalu biaya transportasi. Nah, di sini itu seingat saya itu ada bis publiknya Solo ya, dan itu kisaran harganya tuh 2.000 untuk pelajar, lalu 4.500 buat dewasa gitu. Tapi yang saya lihat sih kalau mahasiswa di FH itu jarang sih kalau pakai bus lokal gitu. Biasanya pakainya antara Gojek, GoRide, atau kendaraan sendiri. Most likely kendaraan sendiri. Nah, kalau di Gojek itu yang saya cek-cek harganya dari beberapa daerah tempat tinggal saya dan teman-teman saya juga secara keseluruhan tuh antara 12 hingga 22 ribu sekali ride gitu. Lalu kalau misalkan GoRide pakai mobil emang agak mahal karena kadang Solo bisa macet juga. Itu kisarannya tuh antara 27 hingga 37 ribu. Nah, tapi kalau misalkan pakai kendaraan sendiri itu pastinya kan hanya biaya bensin ya per bulan. Nah, kalau misalkan buat buat teman-teman yang naik motor gitu, possibly you would spend around 50.000 hingga 100.000 per bulan buat bensin. Especially kalau tempat tinggal kalian, kos kalian itu dekat UNS, itu pasti biaya bensinnya nggak begitu banyak. Tapi kalau buat teman-teman yang naik mobil gitu, mungkin antara 50 hingga 150 atau 300.000 lah maksimal itu buat bensin per bulannya gitu. Karena I'm also aware that beberapa mahasiswa pun juga tempat tinggalnya tuh lumayan jauh lah dari UNS. Let's just say kayak 30 menitan, kadang yang 1 jam dari UNS pun tuh ada juga gitu, sempet kenal sama orang yang tinggalnya jauh gitu. Nah, selama saya di EVA itu,
saya sebenarnya juga ikut suatu komunitas, dan ini kemarin kita alhamdulillah ada Mas Zaki yang membantu mengisi acara kita kemarin, yakni namanya Legal Visit Webinar. Dan di sini tuh event ini diadakan oleh ILSA Chapter UNS, atau kepanjangannya itu International Law Students Association. Dan basically komunitas ini tuh merupakan transformasi dari International Law Community yang sebelumnya disebut sebagai ILC. Dan kita tuh merupakan suatu komunitas yang bergerak di bidang akademik, khususnya di kajian hukum internasional gitu. Dan sebelumnya itu kan pada tahun 2019, tepatnya bulan Desember, itu ILC mendaftarkan diri sebagai ILSA gitu. Lalu pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 21 Agustus, ILSA itu resmi, ILC itu resmi menjadi ILSA Chapter UNS berdasarkan terbitkannya surat keputusan Dekan EVA UNS, yakni nomor 3303 garis miring UN 27.03 garis miring KM garis miring 2020. Jadi esensinya ILSA itu sebenarnya sama seperti ILC. Kita tetap mengikuti kompetisi yang sama, dan struktur kepengurusannya juga sama, dan juga prospek kita pun sama. However, kita mendaftarkan diri sebagai ILSA karena kita juga FHUNS itu seringkali menjadi delegasi kompetisi JESAP gitu. Karena kan ILSA sendiri kan home of JESAP kan. Jadi itu merupakan salah satu tumpuan kita kenapa kita itu ingin berpindah dari ILC ke ILSA. Nah, di sini bagi Mas Zaki atau teman-teman yang mungkin curious kayak ILSA tuh apa sih gitu, bisa banget cek di website kita di ilsauns.org, karena di website tersebut itu dibikin oleh saya dan divisi saya, yakni divisi Public Relations, di mana kita telah menyediakan kayak brief history about ILSA, lalu struktur kepengurusannya itu seperti apa, dewan penasehat kita tuh siapa saja, anggotanya siapa saja, dan juga di sini kita mengupload publikasi-publikasi ILSA lah dari dulu, yakni online magazine kita, serta international law article kita juga. Di website kita juga tuh kita memudahkan para member serta boards ILSA Chapter UNS jika misalkan ingin melakukan registrasi event atau kompetisi pun kita selalu beritahukan lewat website juga. Dan juga beberapa sosial media kita lainnya seperti IG, Line, dan sebagainya, email juga. Nah, lalu kemarin Mas Zaki sempat ngechat saya di WA juga, mungkin bisa share-share dikit kompetisi yang saya ikutin selama saya di FH ya. Karena saya aktifnya di ILSA, jadi most of the time saya menjadi representasi ILSA di beberapa kompetisi. Di mana tahun ini saya menjadi Head of Delegates sama participant untuk kompetisi ALSA International Mediation Competition yang diadakan oleh ALSA Brunei. Lalu pada tahun 2020 kemarin saya sempat ikut 2 kompetisi. Pertama tuh saya ikut the Indonesian round of International Humanitarian Law Moot Court Competition yang sering disebut sebagai IHL, di mana UNS alhamdulillah dapat peringkat ke-7 dari 18 tim yang berpartisipasi. Lalu saya juga sempat ikut Indonesian round of International Negotiation Competition, di mana di situ saya sempat meraih peringkat ranking kedua pada second round sama ronde finalnya mereka juga. Dan juga di tahun 2019 itu tahun dimana saya mulai ambis-ambisnya kompetisi lah, ingin merasakan kompetisi itu kayak apa sih gitu. Dan di ILC atau ILSA sekarang itu mereka selalu menyediakan internal competition. Dan dulu kalau di tahun saya untuk masuk ILC itu kita ada internal mooting competition, bentukannya tuh kayak ICJ moot court lah gitu. Dan di situ namanya kompetisinya adalah res mutlius. Dan itu saya alhamdulillah dapat salah satu posisi sebagai best oralist sama best team juga. Lalu tahun 2019 itu pertama kali saya ikut MUN juga. Dan di sini MUN yang saya ikutin itu namanya Justicia Model United Nations, dan saya mendapatkan award sebagai honorable mention dan juga best English proficiency. Jadi itu merupakan beberapa kompetisi yang saya ikut sih. Mungkin kedepannya saya akan mengikuti beberapa kompetisi lainnya, tapi karena udah mau masuk semester 5, jadi mungkin fokusnya ke magang dulu sih sama ke akademik terlebih dahulu gitu. Nah, lalu ini kayaknya terakhir sih. Kan Mas Zaki sempat ingin saya juga menjelaskan keunggulan kuliah di FH tuh apa sih gitu. Pertama, yang seperti saya sebutkan tadi, itu dosen sama mahasiswanya aktif sekali gitu. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang masuk FH dan takut gitu kayak,
aduh kira-kira bakal cepet dapat temen nggak ya, bisa cepet mempererat sama memperluas relasi nggak ya? Jawabannya iya gitu. Saya sendiri sebagai seseorang yang ambivert, dalam arti kalau dalam lingkungan baru itu kadang suka nggak nyaman, takut sendiri. Tapi sejak masuk Eva tuh cepet banget buat cari teman, cari kenalan, dan nanti pasti kalau ikut UKM-UKM gitu atau komunitas atau organisasi mahasiswa in general gitu, pasti banyak banget teman-teman kalian yang bakal ngajak kalian lah, baik itu dari nongkrong hingga kayak kompetisi hingga ikut acara-acara akademik itu pasti secara langsung gak langsung tuh diajak. Jadi enaknya di Eva tuh itu sih kayak mereka tuh welcoming sekali dan sangat hangat gitu, especially with new people tuh it's really easy for you to interact gitu. Dan itu membantu banget buat beberapa teman-teman saya yang introvert juga sih. Nah, lalu menurut saya itu EVA itu juga merupakan fakultas yang berlokasikan di one of the most leading universities in Central Java gitu. Kan seperti kampus-kampus seperti UGM, seperti Undip, UNS, dan sebagainya itu saya rasa juga dan saya lihat juga dari perkembangan selama saya di EVA 2 tahun ini tuh mereka memang improve-nya tinggi sekali ya, karena juga seperti poin ketiga ini menuju standar world class university, UNS juga sedang dalam proses ya dalam mendapatkan akreditasi internasional gitu supaya kita memasuki standar WCU atau World Class University. Dan juga di EVA itu kita telah melakukan sejumlah joint research dan juga collaboration dengan berbagai macam universitas mancanegara. Dan kita juga kayak selain joint research tuh banyak juga sih kayak ada kegiatan outbound inbound sama ada summer courses juga gitu. Dan di EVA pun juga kita menyediakan program student exchange gitu. Dan seingat saya itu seperti beberapa kampus yang saya sebutkan tadi itu seperti Utrecht, Groningen, Murdoch, dan itu banyak sekali sih beberapa kampus lainnya tuh saya juga jujur aja lupa saking banyaknya. Tapi ya UNS telah melakukan kolaborasi dengan mereka dan sering mengadakan kayak kegiatan akademik bersama lah. Jadi itu yang membuat relasi EVA UNS itu lebih erat dan lebih luas lah gitu dengan international exposure yang telah kita dapatkan gitu. Lalu terakhir keunggulannya adalah pastinya di sini dari saya lihat orang tua teman saya, teman-teman ibu saya juga, dan kenalan-kenalan yang saya kenal, yakni alumni UNS pun itu juga merupakan alumni-alumni yang sangat berprestasi, baik itu di tingkat nasional maupun tingkat internasional juga gitu. Karena di tingkat nasional pun tuh beberapa alumni EVA UNS itu juga ada yang jadi beberapa pengacara yang sangat baik, hakim yang sangat mengesankan, dan juga beberapa banyak sekali nih jaksa-jaksa yang hebat juga gitu. Dan juga ada juga beberapa alumni-alumni yang menempuh kajian studi hukum mereka itu juga di luar negeri di universitas-universitas yang very prestigious gitu. Jadi itu merupakan salah satu dorongan saya dan kesan pesan saya sih selama saya kuliah di EVA UNS gitu. Dan berkat di EVA UNS juga itu saya juga mendapatkan relasi yang sangat banyak, terutama juga ketemu dengan Mas Zaki juga itu merupakan kesempatan yang sangat berarti juga bagi saya gitu, karena it's really nice to get to know more people in general because I'm not a really social person myself, dan ketika ketemu banyak orang tuh lebih banyak ilmu perspektif yang terbuka lah di pikiran dan mata saya gitu. Jadi mungkin itu sekian beberapa insight yang bisa saya berikan selama saya kuliah di EVA UNS, dari cara masuknya tadi hingga living cost, pengalaman saya sehingga kesan pesan saya. Mungkin seperti itu sih Mas Zaki. Oke, siap. Terima kasih banyak nih, keren banget informasi dari Sekar, dari Mentari yang menurut saya sangat lengkap sekali, dan dari mulai tadi ya, ternyata teman-teman ada berbagai macam opportunity ya untuk kita kemudian bisa masuk EVA UNS. Kalau di satu tes belum berhasil, ada tes lain. Sampai ada 3 tadi yang diinformasikan dari pengalaman Sekar, ya, dari pengalaman Mentari. Dan kemudian ketika masuk di EVA UNS ternyata punya banyak sekali aktivitas organisasi. Kebetulan tadi salah satunya adalah ILSA gitu ya, yang kemudian memberikan international exposure kepada teman-teman gitu ya, karena orientasi utama kan adalah bagaimana menjadi world class university kan. Salah satunya ya tadi aktivisme mahasiswa itu diarahkan ke arah sana.
Dan tentu saja tadi itu yang paling membekas di banyak teman-teman itu adalah ya memang UNS di Solo ini kan biaya living cost-nya sangat terjangkau sekali, sehingga ya buat orang tua juga tidak menjadi beban kira-kira gitu ya untuk menitipkan anaknya di Jawa Tengah, di Solo gitu ya, sehingga mungkin nanti biaya anggaran dan lain sebagainya itu bisa digunakan untuk pengembangan kapasitas yang lain ya, membeli buku ya, berjejaring, ikut kompetisi dan lain sebagainya. Jadi ini menarik sekali, Sekar, diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya udah sharing ke teman-teman. Semoga sukses selalu buat Sekar ya, karena masih panjang nih perjalanan di Eva UNS. Terima kasih, Terima kasih Sekar. Mas Zaki udah mengundang saya untuk saling sharing. Semoga Mas Zaki kedepannya sukses terus dan selalu berproses dan selalu dilancarkan. Amin. Terima kasih banyak Mas. Amin, amin. Ya, demikian diskusi kita hari ini teman-teman sekalian tentang bagaimana tips dan rahasia masuk di Fakultas Hukum UNS. Jangan lupa follow Instagram gue di @rezazaki dan sampai ketemu di video-video berikutnya.